Shalom, kita berjumpa kembali dalam 20 menit bersama Mazal Ubraka. Berhasil dan beruntung. Puji Tuhan, kita semua ada dalam keadaan sehat. Hari ini saya percaya Pak Peter dan ibu-ibu yang luar biasa di sini juga dalam keadaan sehat. Ibu-ibu super. Ibu-ibu super. Ini masalah super. Apa itu ya Pak? Adakah hamba Tuhan yang super di zaman now? Ada ya Pak ya? Ya, kita Emang ada ya? Tapi mengawali penyampaian Bapak, saya pengen tahu dulu yang disampaikan tadi tema ini, hamba Tuhan super. Kalau kita tahu banyak hamba Tuhan selama ini, tapi yang disebut dengan hamba Tuhan super itu siapa? Nah, kita tahu dulu. Supernya dalam hal apa? Dan dalam hal Ya. apa? Silakan. Dalam Matius pasal 25, sebenarnya Alkitab sudah kasih peringatan. Ayat 23 sampai ayat 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Lalu berikutnya, sebab Mesias palsu akan dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku telah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Behold, I have told you before. Jadi Alkitab sudah ngomong lebih dahulu. Itu maksudnya. Nah, jadi saudara-saudara, pertanyaannya sekarang viral banyak hal. Ada yang dengar suara Tuhan, mimpi ketemu Tuhan, bolak-balik naik surga, segala macam. Nah, ini harus kita cermati dalam terang firman Tuhan. Benar ya Ibu ya? Nah, ada pertama, fenomena-fenomena seperti ini kita harus akui sangat meresahkan. Ada pro dan kontra, dan ini selalu menjadi masalah temporary. Di dalam Alkitab ini yang disebut dengan extra biblical ordinance, atau ada wahyu setelah Alkitab. Padahal kita percaya Wahyu 22 ayat 21 pada waktu Rasul Yohanes berkata, amen, semua selesai. Semua sudah selesai. Tetapi buktinya, sekarang fenomenanya luar biasa. Lalu berikutnya adalah kita harus melihat juga di dalam Alkitab sistem Tuhan bicara dengan para nabi, para rasul seperti apa, khususnya para nabi. Saya tidak pernah baca di Alkitab pesan Tuhan atau Tuhan bicara dengan para nabi sepanjang yang kita lihat di YouTube itu. Bapak Ibu boleh searching di YouTube, itu sampai berjilid-jilid. Seperti orang demo aja berjilid. Maksudnya video YouTube-nya yang berjilid-jilid atau penyampaian Tuhan yang Dia berjilid-jilid? bilang Tuhan menyampaikannya begitu panjang. Oh, jadi bersambung. Bersambung. Yang panjang sekali. Contoh, pada waktu Tuhan ketemu Abraham, apakah Tuhan ngomong panjang nggak? Tuhan hanya bilang, lihatlah dan ingatlah. Keturunanmu seperti bintang, ya kan? Dan seperti pasir di laut, cuma begitu. Tidak ngomong, no, panjang sebentar. Mungkin contoh Musa? Musa juga begitu. Musa cuma hanya naik ke atas dan Alkitab tidak menceritakan dia ngomong, tetapi 40 hari di atas gunung Sinai dan yang menuliskan 10 hukum itu juga tangan Tuhan, bukan Musa. Bahkan waktu Tuhan mau ketemu bangsa Israel, mereka ketakutan sampai ada polis lain, tidak boleh. Dan Musa bilang begini, Tuhan mau bicara dengan kalian, tapi mereka bilang kami takut karena Tuhan itu api yang dengan Musa. Dan Tuhan tidak bicara panjang mereka, tapi berbentuk statement. Nah sekarang hamba Tuhan seperti dia itu dengan Tuhan itu gak kabar aneh dalam tanda kutip. Akhirnya kita bilang begini, kalau begitu hamba Tuhan super. Oke, jadi supernya di situ. Nah sekarang Pak, ya silakan Bu Intan. Bagaimana membedakan apakah itu suara dari Tuhan atau bukan, sehingga kita tidak menjadi ragu sebagai orang Kristen, begitu Pak? Nah, perhatikan, pada waktu kita digandrungi itu dibawa arus dengan hal-hal supranatural seperti itu. Perhatikan, iblis sudah ambil 1% persekotnya. Ada apa? Jangan lagi percaya Alkitab, percaya itu suara-suara itu. Jadi orang lebih percaya suara orang itu daripada Alkitab. Yang kedua, Hanya karena dia membawa nama Tuhan. iya, yang kedua, Intan. Iya. Dari mana membedakan? Selalu dikasih fakta di Alkitab, ada 2 alat bukti. Yang pertama,
Waktu dia bicara, dia bilang dari Tuhan, siapa saksinya? Yang kedua, standar Alkitabnya apa? Ini harus diperhatikan. Karena di dalam Alkitab, kalau Tuhan berbicara sesuatu yang berupa sekali terjadi dan tidak terulang lagi, seperti misalnya penyaliban, kelahiran, kematian, kenaikan, bahasa lidah, itu yang disebut dengan auris. Auris itu artinya sekali bicara dan itu tidak terulang. Tetapi mereka seolah-olah membuatnya seperti future, selalu terus. Dan perhatikan, metode mereka itu selalu berbentuk nubuatan eskatologis. Kalau kita lihat di video yang perempuan itu, Tuhan datang segera. Dan dulu juga orang bicara Tuhan datang segera. Dan selalu begitu. Bapak Ibu ingat gak yang namanya David Branch? David Branch itu salah satu bidat yang berkata Tuhan mau datang. Ternyata waktu mereka berkumpul, Tuhan tidak datang. Mereka kunci ruangan, lalu mereka buka gas, mati rame-rame. Karena nubuatan tidak terjadi. Dan di Indonesia pernah terjadi yang namanya Pendeta Siboe. Yang di Bandung. Dari Kupang, dari Ambon, dari Medan datang, yang PNS kita tinggalkan, habis dijual. Mereka kumpul. Yang datang bukan Tuhan, yang datang polisi. Aja dibilang apa? Gara-gara anak kecil yang berbuat. Saya bilang, sekarang begini anak kecil yang diselain. Kemarin dia bilang Tuhan gak ngomong. Nah ini yang disebut dengan auris. Dan cara penyampaian Tuhan tidak demikian. Nah tadi saya bilang, hal-hal seperti ini menggandrungi orang Kristen dan sudah diambil oleh satu persekot, yaitu bukan firman lagi yang menjadi utama, tapi suara-suara itulah yang menjadi Jadi utama. intinya ditunggangi oleh iblis. Ya bisa saja begitu. Pak Peter, terlepas dari mereka ini hamba Tuhan yang mengatakan bahwa itu adalah suara Tuhan, kira-kira ada kepentingan lain di Nah, kita harus perhatikan dalam sejarah kekristenan. Pada waktu munculnya gerakan healing, inner power atau kedekatan kepada Tuhan, saya melihat ini dalam segi teologi terjadi overlapping. Apa yang terjadi? Memahami Tuhan itu seperti kakak adik. Memahami Tuhan itu seperti terlalu dekat. Betul. Tuhan melalui Mazmur Daud bahwa Tuhan itu dekat benar. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu juga raja. Iya. Sama kasih contoh. Kudus. Iya, kudus. Tuhan tidak mungkin mengorbankan kekudusannya tanpa Tuhan mengorbankan juga kasihnya. Tuhan kasih tapi Tuhan juga tidak mengorbankan kekudusannya. Iya. Tuhan dan saya dan anak itu berbeda. Kalau saya dengan anak, kalau anak seakar-akarnya, tapi kalau anak bandel kita bilang apa? Hargai dong saya papamu. Iya. Apalagi Tuhan. Tetap ada batasnya. Ada batas. Dia pencipta, kita dicipta. Kita punya batas-batas tertentu. Apalagi dalam hubungan spiritual. Oke, ini sudah zaman roh. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Penurunan kait aletheia. Yohanes pasal yang keempat ayat 3:24. Tetapi harus dikatakan sopan dan teratur. Iya. Ini sopan dan teratur. Betul, waktu Yesus mati dan tirai bait suci terbelah, dan dia berkata, it is finished. Tetelestai. Itu Yunani, bahasa Ibrani-nya. Ini shalom, sudah damai. Tetapi tidak berarti bahwa persekutuan kita itu seperti kebablasan. Makanya pada waktu Yesus mati, merubah semua sistem, termasuk alam. Kita yang percaya kepada Kristus mati langsung bersama dengan Dia di surga. Tubuh jasmani menjadi tanah, tetapi roh kita di surga. Juga kematian Kristus merubah sistem ibadah kita. Dulu kita lihat perjanjian lama, mereka datang, mereka membersihkan tubuh secara jasmani, ya kan? Ada wudhu. Ada wudhunya, ada ambil airnya, mereka membersihkan. Bahkan mohon maaf nih, perempuan berhalangan tidak boleh melayani Tuhan. Perempuan najis, laki najis, atau menyentuh mayat, segala macam tidak boleh melayani Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan menggenapi itu semua, itu finish, kita memperoleh akses. Tetapi tidak berarti akses itu menjadikan kita bahwa kita kasih label hamba Tuhan super. Saking supernya sebebas-bebasnya. Iya, itu masalahnya. Makanya tandanya adalah pertama, harus ada saksinya.
Yang kedua adalah standarnya Alkitab. Ini adalah aulis. Berarti bahwa sekali Tuhan bicara tidak berulang, kecuali janji berkat, janji pemeliharaan, itu baru berulang. Tapi kalau cara seperti penyataan pewahyuan sudah, karena aulis sudah selesai. Oleh karena itu harus lihat bahasa asli Alkitabnya. Iya, seperti kata saya soalnya. Iya, silakan Mau Bu Gustina. bicara masalah hamba Tuhan yang super nih. Sekarang ini kan lagi viral nih, lagi banyak hamba Tuhan menyatakan saya mendengar suara Tuhan. Ketika yang di banyak di YouTube itu dia Tuhan berkata kamu akan sembuh ini, kamu akan sembuh ini, berbicara. Dan ada juga memang yang juga lagi sangat viral itu seorang hamba Tuhan, dia membawa nama Tuhan, dia mengobati dan ini akan diselamatkan nih, akan disembuhkan nih. Pandangan Alkitab tentang hamba-hamba Tuhan, dan memang Bapak bilang kan ada saksi. Nah, yang beberapa yang saya ini mereka bukan saksi, tapi pembuktian gitu ya. Bagaimana pandangan Alkitab tentang orang-orang ini? Pembuktian yang gimana maksudnya? Misalnya ketika Tuhan berkata seseorang ini akan sembuh nih, Ya. gitu ya. Terjadi nggak? Saya untuk itu kemudian saya tidak tahu, tapi di kemudian hari ada pembuktiannya bahwa mereka menyatakan saatnya bahwa mereka memang sembuh. Oh, Gitu. jadi Betul. mereka menghubungi kembali Iya. untuk memberitahukan. Iya. Jadi ada konfirmasi. Dulu juga begitu. Ada tetangga kami, KKR besar di Kemayoran. Katanya kanker sembuh stadium 4. Satu minggu kemudian periksa mata, stadium 4 lagi, mati. Bapak kematian saya yang kota, tapi di KKR sembuh. Gimana coba? Nah itu saya bilang, iblis sudah ambil satu persokok. Begitu. Karena kita Kristen itu bukan persoalan mati hidup. Kita mati pun berjumpa dengan Tuhan. Paulus bilang apa? Hidup adalah keuntungan. Ya kan? Hidup itu berbuah, mati itu keuntungan. Karena apa? Mati itu jerih baik kita selesai. Kenapa kita nggak ingin ketemu Tuhan Yesus? Ada kita dikandungi dengan mujizat-mujizat yang demikian dan walaupun tujuan ada. Iya. Nah itu ya Pak, yang saya lihat dengan adanya hamba Tuhan yang menurut saya superior ini, dan begitu banyak orang mau mengagumi sampai saya kenal beberapa orang ya, seperti ketika kita membicarakan firman Tuhan, dia bilang saya akan kasih bapak ini, dia luar biasa mungkin. Jadi memang sepertinya super banget, memang sampai memang dia digandrungi sampai seperti sudah pahlawan gitu ya. Mungkin nggak Pak ada rekayasa, sehingga beberapa hari kemudian mereka kasih konfirmasi, kan kita nggak tahu Nah, tadi saya ada bilang, rekayasa, ada tetangga saya ada begitu. sama dan sebagainya. Dia bersaksi loh. Karena Dan dia sembuh. pembuktian. Tetapi 1 minggu kemudian kamu lagi ke dokter. 1 bulan juga lewat. Saya yang mimpin kedokteran aku. Gimana coba? Jelas ya Bu Gustina, Bu Marci mau Oh, ada. karena setelah Bu Marci Bu Widya ya. Oke, bagaimana dengan hamba Tuhan yang sebenarnya bukan hanya nonton ya, tapi saya lihat ya kalau saya ikut KKR gitu, kadang-kadang mereka baru berdiri, baru berdoa Jatuh. gitu, orang semua pada jatuh. Udah roboh gitu Pak. Orang semua roboh itu, apakah itu ketabian atau hanya dibuat-buat Perhatikan. saja? Pernah dari Alkitab kalau orang jatuh dan Tuhan ke belakang, yang adalah jatuh ke depan. Ke depan. Perhatikan baik-baik. Tidak pernah kujumpai di Alkitab orang ketemu Tuhan itu jatuh ke belakang. Yang adalah dia bow down. Bow down. Bow down, berlutut. Saya juga heran kenapa orang harus jatuh ke belakang. Lalu saya mau tanya, hebatnya apa kan dia jatuh? Hebatnya apa dia jatuh? Bukan karena dia hebat, saya bilang bertobatlah dosamu diampuni, lalu bilang terima kasih saya dapat keselamatan. Lebih hebat semua atau dia dapat keselamatan? Itu yang lebih penting. Maka saya bilang fenomena seperti ini sudah membawa banyak orang Kristen diambil iblis 1% persokoknya. Berarti baik Alkitab, tidak ada orang yang jatuh itu ke belakang. Tapi setiap kali mereka ketemu Tuhan, pasti mereka bodoh. Itu. Tapi sekarang fenomena itu justru kontra 100%. Gimana coba? Terjawab ya Bu ya. Jadi jangan cari fenomena murahan. Sampai ke level Pernah nggak lihat orang kepenuhan Roh Kudus itu apa? Justru orang kepenuhan Roh Kudus itu jadi orang yang bersaksi. Amin. Bahasa lidah di Kisah Rasul pasal 2 itu bukan untuk orang percaya, untuk orang tidak percaya. Sehingga pada waktu mereka berbahasa lidah, orang Kapadokia, orang Persia, orang Arab, mereka bilang, loh mereka ngomong bahasa gue. Untuk orang tidak percaya. Sekarang fenomena bahasa lidah orang percaya yang ngomong kalau dia dibangun dirinya, bukan untuk orang lain dulu. Betul Pak, waktu saya juga saya lihat di samping kiri saya kok ibu saya dipegang
sampai saya. Untuk ibu kelas 1. Kalau didorong kayak begini, gini. Berarti dia bukan super. Atau justru membaca. Dia bukan super. Sampai saya dalam hati jalan anaknya suka. Kalau dipenting loh Pak. Oke, kita kayak gini ya. Baik, saya juga mau nanya nih Pak, luar biasa ya. Kita lihat sekarang ini memang lagi viral juga ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang super di zaman now ini. Nah, bahkan hamba Tuhan kalau dulu kan mungkin hamba Tuhan banyak laki-laki nih. Nah, sekarang di online ini ya banyak hamba Tuhan yang perempuan. Nah, itu sekarang mereka super-super loh. Nah, di zaman now ini mereka bahkan luar biasa dipakai Tuhan. Bagaimana menurut Bapak? Bisa Ya. perempuan? Jadi gini, ada sebenarnya banyak tafsiran, tetapi kita tidak melihat kontradiktif doktrinal. Begini, waktu Tuhan merubah semua sistem, maka siapapun diberi kuasa. Itu dulu. Haleluya. Kita harus percaya itu dulu. Mau anak kecil, perempuan, nenek-nenek, opung-opung, termasuk tua, bisa saja. Pak, sebentar, kenapa tua tunjuknya ke sana? Ya, tua. Berarti wanita sesuai luar biasa. Iya, tapi dipakai Tuhan. Wanita sesuai. Nah, pada waktu Tuhan memberikan Great Commission, janji amanat agung, itu bukan kata perintah, tapi kata kerja. Jadi mau anak kecil bertobat, orang tua bertobat, laki bertobat, perempuan bertobat, pemuda-pemudi bertobat, diberi kata kerja, harus kerjakan amanat agung. Nah, persoalannya adalah bahwa kadang-kadang kita punya nilai 5, kita bikinnya jadi 9. Itu persoalannya. Ini pertanyaannya boleh tidak gitu ya hamba Tuhan? Oh, tidak Atau persoalan. bagaimana? Bagi saya masalah doktrinal tidak ada persoalan karena Great Commission itu untuk keseluruhan. Jadi amanat agung, mau ibu rumah tangga, mau tukang ojek, mau pendeta, semuanya dikasih harus kerjakan janji amanat Oke, agung. dasarnya itu tadi ya, karena itu kata kerja. Great ya. Commission. Kata kerja. Iya. Bukan perintah. Gila itu ya. Bukan perintah. Kalau perintah kan di antara ibu-ibu berenam ini cuma 2 orang saja. Tapi karena kata kerja kita semua harus. Nah, ada di pandang dulu. Nah, semua orang bisa mengerjakan itu. Makanya saya bilang lebih hebat orang jatuh atau lebih hebat orang kita injil dan dia terima Yesus. Ibu Nurul masih ada? Kita Mungkin kalau aku Ah. penyampaian media tadi mengenai hamba Tuhan itu kan saya juga lihat ya di YouTube. Dalam kalau saya ya kesimpulannya, kalau dia tetap berkhotbah dengan kebenaran dengan nama Yesus ya nggak masalah, kan dia bersaksi. Ya. Nah, kan begitu. mungkin yang dimaksud sekarang ini tiba-tiba gitu loh. Ya. Ya mungkin saat ini seperti yang disampaikan tadi mengenai viralnya hamba-hamba yang super, ya ini mungkin saatnya. Ya. Nah, Ya. tinggal kembali kita menyikapi itu di dalam firman Tuhan. Benar. Itu kan yang harus kita tekankan di situ. Nah, mungkin saya tambahin lagi Pak Ya. mengenai yang viral tadi. Apakah kita boleh sebut sebagai udah mulai datangnya nabi-nabi palsu? Ya tadi kan udah dibilang. Kalau ada Saya kita- sudah mengatakannya kepadamu. Behold, I have told you before. sebelumnya saya sudah. Jadi Kau sudah ngomong. yang dibuatkan itu istilahnya dibuatkan. Ya, jadi Sudah terjadi. dengan demikian kita akan meninggalkan pesan Alkitab daripada kita dengar pesan orang. Baik, baik. Kalau aku sih nggak berpikir bahwa ada suara Tuhan, saya nggak percaya itu. Kan saya nggak tahu dia benar suara Tuhannya dalam bentuk apa, kan saya nggak tahu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu ngomongnya. Ya kan? Pak Peter silakan, saya kembalikan ke Pak Peter. untuk Jadi proses dulu waktu saya masih kuliah, ada hamba Tuhan datang. Mereka buat pelayanan, lalu dipaksakan semua harus bernubuat, berbahasa lidah, penglihatan. Saya bangkit, saya tidak mau. Ada adik saya dipaksakan sampai dicambak-cambak rambutnya. Oh ya? Dicambak-cambak rambut, mulutnya tidak gitu. Kalau nggak bisa. Waduh, saya bilang ini berbahaya nih, berbahaya. Lalu suatu kelak, ini kalau ada teman-teman yang dengar dan seangkatan ini saya pasti tahu. Dia bilang begini, nubuatan disoai air berubah jadi anggur tidak benar. Anak-anak timur semua bangkit berdiri, mereka bilang, kakak, gimana ini? Kami bertobat gara-gara peristiwa mujizat ini, kok ini hamba Tuhan bilang tidak. Sampai ditelepon ke surga, Tuhan. Sampai begitu. Dan dia klaim dirinya, dia adalah perempuan keempat yang dipakai Tuhan.
Lalu saya bilang gitu, kalau begitu Anda hamba Tuhan super. Sesuai Ini yang sering adalah Tuhan kita Yesus Kristus. silakan Mas Eda mau disampaikan di akhir Ya. jumpa Closing statementnya adalah bahwa begini, jangan kita digandrungi oleh iblis untuk hal-hal yang memang perlu dibuktikan secara alkitabiah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita membuat kebenaran kita tanpa sebuah dasar Alkitab yang benar. Yang ketiga adalah bahwa kita sebenarnya lebih enak ya memberitakan Injil orang bertobat ketimbang sebuah mujizat yang perlu kita pertanyakan esensial. Yang kelima adalah bahwa jika fenomena nabi-nabi bernubuat, nabi-nabi berkata ada Tuhan di sini, ada Tuhan di sana, Alkitab bilang begini, aku sudah menyatakannya kepada. Karena apa? Lama kelamaan orang akan digandrungi percaya yang demikian daripada Alkitab. Lama-lama hilang kalau kita. Iya. Lama kelamaan orang tidak percaya Alkitab lagi. Nah oleh karena itu kita perhatikan bahwa para nabi, kalau mereka menyampaikan sesuatu, mereka tidak pernah menambahkan apapun. Bahkan saya dengar di YouTube selalu bilang, akulah Yesus. Waduh. Dan kita perhatikan sistem di perjanjian lama, cara Allah berbicara ya. Di perjanjian lama itu ada strukturnya. Yang pertama, Tuhan bicara dengan para nabi itu dengan kalimat statement. Contoh kepada Kain dan Habel. Kain ya, di manakah adikmu? Tapi nggak banyak pacaran. Kalau sekarang bersesi-sesi, ya kan? Tuhan bicara dengan Abraham juga tidak bersesi-sesi, tidak panjang-panjang. Lalu Tuhan merubah sistem itu lagi dengan apa? Dibangunlah Mispa. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang tetap. Tuhan rubah lagi cara Tuhan bicara dengan umatnya melalui bait suci. Tapi setelah itu Israel menolak Yesus, dirubah lagi dengan gereja. Tapi gereja kalau gedungnya tidak bisa, Tuhan pakai kita semua. Tapi bukan berarti Tuhan bicara. Nah kalau Tuhan bicara semua, kita tidak pakai Alkitab lagi. Kita semua jadi super. Siapa mau berkhotbah, siapa mau dengar. Nah oleh karena itu, biarlah kita bukan back to Bible, tapi berdiri di atas Alkitab. Di atas kebenaran ya. Iya, stand in Bible, bukan back to Bible. Nah, kesimpulannya, jika ada yang klaim Tuhan bicara lewat dia di zaman sekarang, berarti pertanyaannya, masih adakah hamba Tuhan super di zaman now? Bukankah kita semua sudah punya kuasa? Iya, Tetapi kita harus alat ukurnya adalah Alkitab. Baik. Terima kasih Pak Peter, pembahasan yang seru dan luar biasa ya. Ibu Nona terima kasih, Bu Irfan, Bu Widya, Bu Gustina, Ibu Marsha, terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Anda bersama dengan kami dalam 20 menit bersama Mazal Ubraka. Berhasil dan